Gue pegang lah kontol si Arham. Gongkil. Cerita gong paling gokil. Halo, Kak, di sini gue mau berbagi kisah gue selama di pesantren. Lagi-lagi ponpes. Kenalin, gue Budi. Gue dari keluarga yang lumayan agamanya kental sih. Dan di keluarga gue tuh anaknya wajib masuk pesantren untuk mendalami ilmu agama. Bagus. Dan kalau nggak masuk pesantren katanya bakal dicoret dari kakak. Jadi pesantren gue tuh ada di Bogor. Dan semua santrinya cowok semua. Gue masuk pesantren dari kelas 1 SMP sampai 3 SMA. Jadi gini Kak, di tahun pertama semua tuh berjalan lancar. Dan gue dikenal sebagai santri yang baik, soleh, dan lumayan berbakat lah, banyak penghargaan. Keren. Sampai orang tua tuh bangga banget. Di pertengahan tahun kedua, gue tuh dapatlah bisa dibilang sahabat. Kita selalu berempat kemana-mana. Tapi setiap gue sendiri, ada teman yang lain sering ngajak ngobrol dan lain-lain. Tapi pertanyaan dia tuh aneh-aneh mulu Kak. Dia pernah nanya, Bud, emang gue kelihatan kayak orang homo? Kata dia. Gue jawab, kagak. Yah, gue sama sekali gak mikir aneh-aneh kan. BTW nama dia Ahmad. Akhir tahun ketiga gue pernah jadi korban Kak. Jadi kan kamar kita tuh isinya 15 orang dan tidur pakai ranjang. Tapi ranjangnya kayak hotel gitu dan ranjangnya sebelah-sebelahan. Gue dan sahabat gue ini alhamdulillahnya di satu kamar dan gue selalu tidur di tengah. Ada di suatu malam ada teman gue nih yang nyempil tidur di sebelah gue. Ya gue gak keberatan sih, ya udah aja gitu. BTW nama dia Teguh. Ada di suatu malam tangan dia nih nyentuh kontol gue. Awalnya gue kaget, mungkin cuma ngigo dan gue biarin aja. Besoknya dia kayak gitu lagi, ditambah sambil remes-remes. Gue pun diam Kak. Besoknya lagi tangannya masuk ke celana gue sambil diremes-remes juga. Besoknya tangannya naik ke puting gue. Besoknya lagi dia cium bibir gue Kak. Dan bodohnya malah gue diemin aja semua perlakuan dia kayak gitu karena pasti nge-freeze. Itu berlanjut terus setiap hari Kak tanpa gue laporin. Ada di suatu malam sahabat gue nih pada nggak tahu kemana dan si Teguh juga nggak ada di kamar. Dan posisi kamar waktu itu gelap Kak. Gue udah tidur di jam 11-an dan di jam 1 atau 2-an gitu gue nggak tahu, gue ngerasa di mulut gue nih ada basah-basah terus gerak-gerak. Pas gue buka mata ternyata ada orang yang lagi nyipokin mulut gue. Tapi bodohnya gue cuman bengong, bingung. Bukannya gue tonjok palanya atau gue teriakin atau bangunin yang lain. Gue tahu orangnya masih di bawah kasur gue, tapi gue juga cuman diem. Dan setelah itu gue cuman berusaha buat tidur lagi. Baru beberapa detik gue memejamkan mata, ternyata orang ini malah nyium pipi gue 2 kali dan langsung lari ke kamar. Dan kayaknya gue tahu orangnya siapa. By the way, ini bukan si Teguh. Gila, orang yang lain. Besoknya gue cerita ke sahabat gue dan gue pun cerita ke si Ahmad. Kata Ahmad, mulai malam ini lu jangan tidur di kamar itu. Lo di kamar gue aja, di sebelah gue. Nanti gue yang jagain lo, katanya Ahmad. Mulai dari situ, gue jadinya lumayan deket lah sama si Ahmad. Terus pada bilang kita pacaran. Astagfirullah, ini pesantren loh, kok bisa sih pacaran? Padahal gue pure cuman mau temenan aja sama dia karena emang dia baik banget. Di hari kelulusan, kita semua acara udah selesai. Gua nginep lah di rumahnya si Ahmad 2 hari. Pas pulang dari pesantren, kita langsung ke kamar dia dan ngobrol sebentar. Tiba-tiba dia cium bibir gua. Dan gua balas lah. Sampai kita ngelakuin hal itu. Dan di hari kedua pun, hal itu kejadian lagi. Pas gua OTW rumah pun, dia ngechat gua dan dia bilang, I love you. I love you. Sampai sebelum balik ke pesantren buat masuk SMA, gue main lagi ke rumah dia. Dan ya, hal itu kejadian lagi. Pas udah masuk SMA, gue mau menghindari dia. Gue gak mau pandangan orang ke gue jadinya buruk. Di SMA, sahabat gue gak ada yang lanjut. Ada Teguh. Dan gue deket sama dia. Oh, balik lagi ke Teguh. Balik lagi, kita pun sering melakukan itu diam-diam di kamar mandi. Ya Allah, Budi. Awalnya emang gue gak mau deket sama orang karena trauma dibilang homo. Tapi mau gimana lagi, gue gak ada teman. Jadi gue jadi sahabatnya Teguh walaupun FWB. Di kelas 3 SMA, gue deket lagi sama satu orang, namanya Arham. Ya Allah, banyak banget nih. Ternyata dia ngedeketin gue mulu. Dan si Ahmad bilang ke gua kalau Arham ini kelihatannya sikapnya suka sama gua, tapi gua bodo amat.
Ada suatu siang, gue dan Arham ini tidur sebelahan, dan gue pengen ngebuktiin ucapan si Ahmad. Gue peganglah kontol si Arham, dan dia langsung meluk gue. Ternyata bener, dia suka sama gue. Mulai dari situ, gue juga kadang-kadang main sama Arham. Jadi sebenarnya dia ini menurutku dia juga sama aja sih. Di akhir kelas 3 SMA, gue mulai sadar semua yang gue lakuin ini gak benar. Dan gue sangat minta maaf banget sama Allah. Di situ gue mulai menjauh dari semuanya. Gue deketin teman gue yang alim. Dan di situ gue ikut terbawa jadi sholat. Alhamdulillah. Terus sering doa minta ampun. Aku pengen minta saran sama kakak dan teman-teman semua. Gimana ya caranya menghilangkan rasa suka sama sesama jenis. Gue mau banget tobat tapi susah. Tolong dong minta bantuannya. Terima kasih banyak kak. Mari kita diskusi. Menurutku seksualitas tidak bisa diubah. Menurutmu gimana? Menurut aku bisa. Salah satu faktor kenapa dia bisa seperti itu mungkin karena trauma di masa lalu. Perlakuan teman-teman di lingkungannya membuat dia terbiasa dengan keadaan seperti itu dan akhirnya ia terbentuk di alam bawah sadar kalau itu adalah hal yang normal dan tidak apa-apa untuk dilakukan gitu. Yang bisa kamu tekan adalah hawa nafsu. Sarannya ya di diri kamu sendiri, kamu yang tahu, kamu yang mengenal diri kamu yang lebih tahu kamu seperti apa. Apapun yang dilakukan di luar pernikahan menurutku tetap salah. Balik lagi Bud, kita punya free will. Kalau misalnya free willmu adalah untuk menyukai sesama jenis, ya kita nggak bisa larang juga. Saran teman-teman untuk Budi. Terima kasih Budi for sharing. Selamat Terima kasih, berjuang. Budi.